Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muawiyah Nuredinda. My registration number is A1M218O21. Pertama, saya akan mengucapkan maaf kepada kalian semua karena sebetulnya pada bagian ini teman saya akan menjelaskan materinya. Akan tetapi dia berhalangan dan tidak bisa menjelaskan kepada kalian semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu tipe lagi yang ada dalam conditional sentence, yaitu tipe ketiga. Dan materi-materi berikutnya akan dijelaskan oleh dua teman saya, yaitu Nur Hafsa Romero dan Andriano. Pada tipe ketiga di conditional sentence without if itu sama saja pada tipe sebelumnya, di mana pada tipe ini kita juga masih membutuhkan inversion, di mana inversion itu merupakan suatu kalimat di mana predikatnya itu terletak di awal sebelum subjek. Nah, pada tipe ketiga ini dia itu impossible to happen in the past, tidak ada kemungkinan terjadi di masa lalu. Nah, untuk inversionnya, untuk penggunaan tipe ketiga kita menambahkan inversion, yaitu had plus subject. Nah, untuk formulanya had plus subject plus verb 3 or been, subject plus would have plus verb 3 or been, di mana had plus subject plus verb 3 or been itu merupakan if clause-nya. Hanya saja pada tipe ketiga ini di conditional sentence without if kita tidak lagi menggunakan if, melainkan pada tipe ketiga kita menggunakan had. Nah, kemudian diikuti dengan main clause-nya, yaitu subject plus would have plus verb 3 or been. Nah, untuk tipe ketiga ini jika kita ingin lihat lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat contoh yang ada di sini. Contohnya yaitu had I studied here last week, I would have met her. Nah, pada kalimat ini, contoh ini, dia itu mengikuti pola di mana pada if clause-nya itu kita tidak lagi menggunakan kata if, melainkan kita mengikuti inversion yang ada pada tipe ketiga, yaitu had plus subject. Nah, had plus subject-nya ini kita letakkan di hanya untuk pada if clause-nya saja. Seperti ini, had I studied here last week. Dan main clause-nya itu mengikuti pola yang ada pada tipe ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andriano and my registration number is A1M218O13. Nah, teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang Introduction to Conditional Sentence without if with subjunctive. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu conditional sentence dan apa itu subjunctive. Nah, keduanya sama, yaitu untuk menyatakan suatu keinginan, angan-angan yang dapat terjadi atau tidak terjadi. Hanya saja bedanya terletak di conditional sentence yang memerlukan syarat agar sesuatu itu dapat terjadi atau tidak terjadi. Oleh karena itu, dalam kalimat conditional sentence terdapat main clause dan juga terdapat if clause atau kita lebih kenal dengan conditional clause. Sementara subjunctive dapat terjadi atau tidak terjadi tanpa memerlukan syarat. Nah, pada materi ini akan digabungkan menjadi conditional sentence without if with subjunctive. Jadi sebelumnya kalau kita menggunakan if, di video sebelumnya kita gunakan without if, kita gunakan seperti had, should, dan were. Nah, sementara kalau di sini di materi kali ini kita akan membahas tentang conditional sentence yang menggunakan subjunctive atau subjunctive clause. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Kalau dulu kita membuat kalimat conditional sentence itu seperti contohnya tipe pertama. If you stop studying, you will be stupid. Nah, sementara kalau untuk without if kita ganti if menjadi should karena tipe pertama. Should you stop studying, you will be stupid. Nah, untuk menggunakan conditional sentence without if with subjunctive, kita harus tahu karakteristiknya. Contohnya kita gunakan as long as you stop studying, you will be stupid. Yang menyatakan bahwa as long as ini untuk yang artinya selama, selagi, seperti itu. Tapi perlu diingat teman-teman semua, dalam penggunaannya conditional sentence without if with subjunctive memiliki karakteristik tersendiri. Untuk itu
penting sekali untuk kita menghafal subjunktif-subjunktif yang ada seperti unless, wish, provided, as long as, suppose, dan masih banyak lagi yang akan dibahas di video kali ini dan video-video yang ada di playlist kali ini. Seperti itu. Jadi, jangan lupa belajar, diingat materinya, dan ingat juga karakteristik dari subjunctive conditional sentence without if with subjunctive tersebut. Oke? Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hafsa Romero. My registration number A1M2180005. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman yang tidak sempat untuk membuatnya, yaitu materi tentang change of conditional sentence without if. Yang pertama, unless. Nah, conditional sentence without if juga dapat dibuat dengan conjunction unless. Unless ini mengandung makna if dalam konteks negatif. Unless sama dengan except if. Nah, sekarang kita masuk di contohnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa unless itu sudah mengandung negatif, jadi tidak perlu lagi ditambahkan don't setelah ini. Nah, bisa dilihat kan perbedaannya penggunaan with if dan without if unless seperti ini. Nah, untuk contoh yang kedua ini bisa kita perhatikan, I will not pay unless you provide the goods immediately. Dan contoh untuk penggunaan with if you do not provide them, I will not pay. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Saya tidak akan membayar kecuali kamu menyediakan barangnya. Nah, contoh yang kedua, jika kamu tidak menyediakannya, saya tidak akan bayar.